Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang lokasi yang ditempati oleh Nyi Ageng Dewi Maduretno, yaitu ibunda dari Desa. Namun sebelumnya saya ingin cerita sedikit tentang sejarah Desa Pocong. Desa Pocong itu dalam sumber yang ada dan tutur, kenapa dikatakan Pocong? Karena di sini mau masuk itu ada pusaka yang dijaga oleh, anggaplah seperti pocong itu, sehingga orang masuk ditakut. Terterang bahwa kita masuk ke lokasi Desa Pocong mesti ada makam, jangan tadi masuk kita ada makam. Itu sebelum itu. Nah, di Pocong sendiri itu kenapa kok dikatakan sumber Pocong? Karena ada 4 lokasi sumber yang cukup besar di sini. Yang pertama dikelola oleh PDAM, yang kedua dikelola oleh Batu Porong, dan yang ketiga ini sumber yang ada di makam ini, dan keempat itu ada sumber cuma sudah hampir mati, itu tempat mandinya Teresa. Nah, yang menjadi kekuatan untuk pengobatan adalah sumber air yang ada di sini. Yang ada di bawah sana itu adalah kalau ada orang sakit diminumi atau mandi di sana, insya Allah sembuh. Itu tentang lokasi. Yang kedua tentang sejarah, siapa sebenarnya Nyi Ageng Dewi Maduretno ini. Kita flashback ke belakang tentang sejarah Majapahit zamannya Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Di situ ada 2 empu. Yang pertama adalah Empu Nala, yang kedua saudaranya bernama Empu Sopa. Empu Sopa hidupnya itu ada di Mataram. Ya, Empu Nala hidupnya dia mengabdi kepada Majapahit, oleh Hayam Wuruk dijadikan Panglima Perang. Nah, maka disebut dia Panglima Perang Empu Nala. Dia adalah ahli perang, ahli membuat pusaka. Nah, dari keturunan ini, dari ke-6, kita nggak tahu orang tua dari Nyi Ageng ini. Nah, Nyi Ageng ini adalah garis 6 dari Panglima Perang Empu Nala. Akhirnya Nyi Ageng Dewi Maduretno ini yang merupakan ibunda Teresa itu bertapa untuk mencari air kehidupan. Ya, makalah ditemukanlah di puncak sini, di tengah-tengah sumber yang dikatakan Pocong. Dia diikuti terus, diemong, katanya orang bukan diasuh ya, diemong. Maka ini sebetulnya yang makam kedua ini namanya ada bedanya, yaitu Raden Yudo Ranggolo. Itu adalah Pamomo yang merupakan ahli perang juga, ilmunya sangat tinggi. Nah, dia mengajak Dewi Nyi Ageng Dewi Maduretno di sini, dan dia menjadi menguasai daerah Pocong, sehingga dijadikan sesepuh di sini, yaitu sekitar tahun 18-15 mungkin seperti itu. Akhirnya oleh masyarakat ini dijadikan sesepuh, bisa juga dijadikan lurah, karena lurah itu sebetulnya kalau orang Madura kan lebur ya. Sebetulnya lurah dalam bahasa Yudo Ranggolo ini adalah pemomo. Jadi menjadikan pengungsi, sehingga datanglah seorang pemuda waktu itu yang bernama Panembahan Sidomukti. Itu masih, kalau di dalam sumber yang ada itu masih bujangan. Jadi kalau sejarah sekarang itu kan bahwa ini adalah inti selir. Padahal kalau menurut ritual yang saya lakukan dan tutur-tutur dari warga sini, setelah Panembahan Sidomukti atau Panembahan Cakra Adiningrat 5
dia melakukan berburu. Dia akhirnya berburu pada Widononggolo. Dikasih ilmu apapun di situ, ilmu perang, ilmu pembuatan pusaka apa. Nah, akhirnya dia dikenalkan oleh Nyi Ageng Dewi Maduretno sehingga dinikailah. Jadi kalau menurut ritual saya, Nyi Ageng itu bukan garwa ampeyan, tapi garwa pati yang enggak diakui. Tidak diakui, kenapa? Ditinggal sama anaknya sampai Kelesap, cerita Kelesap yang kita dengar. Kelesap itu tanya ke ibunda, Bu, bapak saya itu siapa? Diberitahu oleh ibunda, yaitu Nyi Ageng Dewi Maduretno, bapakmu seorang penguasa di Bangkalan. Akhirnya Kelesap mengabdi ke sana. Di kekuasaan itu dia hanya disuruh memelihara kuda. Akhirnya satu ketika karena Kelesap mungkin mendesak untuk diakui, maka dia disuruh oleh bapaknya, kalau kamu ingin saya akui anak, kamu harus membantu mengamankan daerah saya. Daerah bertapalah Kelesap, itu ada 2 pertapaan, di Gunung Leger ada di Sumeneb juga ada. Nah, disitulah dia bertapa, mendapatkan petunjuk, dan dia mendapatkan sebuah pusaka yang sangat sakti dan bisa terbang, yaitu namanya Arik Todi. Ya, itu ada. Nah, setelah itu dia terus sampai mengamankan situasi sampai Nepal, sampai Anu itu, sehingga ada legenda setelah para penjahat itu bisa ditaklukkan, maka suatu tempat dia ingin istirahat karena payah, maka orang menyebutnya Ingsun Lesoh Terongene Nepok gitu. Maka sebuah kota itu dinamakan Songenep. Songenep itu Ingsun Lesoh Terongene Nepok. Jadi habis membasmi penjahat-penjahat itu. Setelah selesai dia mekas. Kok Mekasse itu Perangko Mekasse. Orang nyebut Mekasse. Sebetulnya Mekasse Songenep, bukan cuma ya. Songenep. Mekas, terus saatnya dia jalan terus. Akhirnya jalan terus. Akhirnya ada suatu persimpangan. Ya, suatu persimpangan. Di situ ada simpang. Orang nyebut sampang kan gitu. Nah, setelah sampang, teman-teman dari pengikutnya Kelesap itu mendatangi Kelesap. Kelesap, kamu jangan lanjutkan perjalanan. Kamu mau dibunuh. Kembali katanya. Belige katanya kan gitu. Menjadi belega. Ya, menjadi belega. Terus dia berjalan sampai dia mesen ke teman-temannya. Ya sudah, kamu berangkat dulu, nanti saya menyusul, kata Kelesap. Ketemu di sana katanya. Orang sini bilang Montemon. Maka timbul nama daerah Ketemon. Karena masih bisa jalan terus, maka di suatu daerah ratu atau penguasa itu mengirimkan 2 orang cantik, disuruh membawa minuman. Nah, begitu menghadang Kelesap kalau mau masuk ke kota atau ke kerajaan, pusakamu harus diletakkan. Nah, setelah pusaka yang namanya Arik Todi diletakkan, maka kekuatan Kelesap hilang. Nah, akhirnya dia joget-joget sama perempuan, kasih minum. Nah, dia bersenang-senang dengan perempuan, maka disebut Lebur Ore Dino. Timbullah kota namanya Burne. Nah, terus itu dia karena sudah sempoyongan, maka dia nggak bisa jalan. Tonton sekarang karena putri gila tonton sambil keju, maka timbullah Tongju. Nah, setelah Tongju dia terus jalan, akhirnya di sebuah daerah bapaknya itu membawa Sinanggel. Perutnya Kelesap
ditusuk ususnya keluar. Kata orang sini, tabuk diju, ususnya nyerono, maka timbul daerah namanya Duno. Iya kan? Nah, akhirnya masyarakat itu bilang, Kelesa Bengkalaan, Kelesa Bengkalaan. Maka itu dijadikan katanya itu adalah asal mula Kota Bangkalan. Tapi saya nggak setuju. Nggak setuju begini. Kalau itu dijadikan asal mula Kota Bangkalan dari kata Bengkalaan, berarti itu aib orang Bangkalan. Bagaimana seorang anak yang bernama telah dibunuh oleh orang tuanya? Itu aib. Ya, aib kan? Nah, yang kedua, Kelesap itu tidak punya pasukan. Kok dikatakan dalam tulisan-tulisan di sana, Kelesap menguasai Sumenep, Kelesap menguasai Pamekasan, semua Kelesap menjadi raja ke-29 atau berapa itu di Sumenep, itu ada buku. Kalau saya tidak mau, kajian saya melalui ritual. Kelesap itu tidak punya pasukan, kok dikatakan pemuda, ambisi menjadi raja. Logikanya enggak. Logikanya karena apa? Mulai awal ini adalah istri asli yang tidak diakui oleh suaminya, yaitu penguasa Bangkalan, yaitu Ageng Dewi Madura. Tapi tidak diakui. Kalau dia diakui mesti diboyong dia ke kota. Karena tidak diakui makanya anaknya juga tidak diakui, makanya dibunuh. Dia tidak memberontak. Kalau kajian saya, menurut ritual saya, satu. Jadi saya kira itu yang perlu kita luruskan sekali lagi, bahwa Bangkalan bukan dari kata Bengkalaan. Yang kedua, Kelesa bukan pemberontak, bukan pemuda yang ambisi menjadi raja. Tapi Kelesa itu tidak punya pasukan. Dia hanya ingin diakui sebagai anak. Itu aja. Namun disayangkan bahwa sampai saat detik ini tulisan sejarah itu memojokkan Kelesa. Kalau saya baca dari tulisan bahwa Kelesa pemuda yang ambisi menjadi penguasa, sampai di Pamekasan itu dia perang dengan raja di sana sampai menguasai, padahal enggak. Seperti itu, saya kira untuk sementara. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau seputar masalah ini, makam Nyi Ageng Maduretno ini, sejarahnya ini gimana? Makamnya Nyi Ageng Dewi Maduretno, sebetulnya masyarakat sudah tahu dulu, masyarakat Pocong itu. Cuma kesini tuh takut. Takutnya begini, makam ini dulu bentuknya tanah, terus ada maisan asli, maisan itu dari seperti batu kuning terus baja itu. Nah, tahun 2000, sekitar 2015-2016 itu ada sesepuh sini mengatakan bahwa di sini adalah makam Nyai Ageng Dewi Maduretno, yaitu ibunda dari Kelesap. Diperkuat oleh seorang yang ahli tirakat dari Gresik. Dia ritual di Gunung Bromo, dia menemukan sebuah gua merah. Ternyata gua merah itu adalah tempat muksonya atau tempat bertapanya Kelesap sampai detik ini di sana. Dia mengatakan kalau nggak salah Abdul Ghani atau siapa itu suruh datang ke sini dan menjumpai makam ini masih belum seperti ini. Memang betul ini namanya adalah Nyai Ageng Dewi Maduretno, ibunda Kelesap, dan didukung oleh beberapa teman-teman yang ahli tirakat. Sehingga tahun dulu ini masih pohon, ya masih pohon bambu, masih pokoknya rimbun sekali dan ular itu banyak. Tapi inisiatif warga sini membersihkan ini, dan tahun 2018 oleh seorang bernama Abah Saleh ya, Abah Saleh ini dibantu menjadi ini. Tapi yang saya sayangkan satu, sebetulnya waktu digali tahun 2016 atau 2017 itu ada lempengan yang besarnya sekian. Lempengan. Iya, lempengan batu tebelnya sekian. Ya, terus ada lagi semacam tempat nyuci keris itu ya, itu juga dipendem. Terus di daerah sini ini ada batu hitam. Nah, karena waktu menggali itu
nggak sampai 1 meter, kalau dari sini mungkin 1 meter, itu bau harum lubang itu. Sehingga ditutup oleh teman-teman, termasuk Pak Saruji, Mas Husman, mungkin bapaknya Joni juga, Pak Busiri juga kan ya, ikut menyaksikan. Itu ditutup, takut karena baunya. Baunya harum. Harum banget lubang itu. Sehingga kami tidak bisa mengkaji ini zaman apa, zaman nggak bisa. Cuma setelah diperbaiki ini banyak orang ritual, banyak orang itu memang dia mesen jangan ambil apapun di sekitar ini kecuali kamu minta air dan mandi sama pohon adem. Pegang namanya pohon rabet itu aja nggak boleh kan, nggak punya wudhu itu. Dan yang terjadi ini bukan cerita, ada seorang yang menemui biawak, orang kata orang sini berkah, itu dipikul besar tuh dari sana. Padahal ya aku sudah pesen jangan ngambil itu, jangan. Ternyata dibunuh, dipikul dulu ya, itu kayak orang kata orang lewat itu. Kayak orang akhirnya dibacok sama pisau yang tajam apapun nggak bisa. Biawak tadi berkail. Akhirnya sama orang yang nyari itu ditusuk sama bambu baru bisa. Nah baru jatuh dikuliti. Nah, kulitnya dibuang ke sepitai. Apa yang terjadi setelah makan biawak itu atau berkai, orang itu lidahnya gini dan tangannya seperti berkai. Itu terjadi betul sampai sekarang. Tapi itu masih ada orang itu. Berarti bukan mitos itu, saksi hidupnya masih ada ya? Masih ada. Orang sini masih bisa menunjukkan di mana orang yang kayak berkai itu. Cuma tambah tahun sudah bilang, tapi sisiknya masih insya Allah masih ada. Itu kejadian semacam itu. Ada yang kesini minta nomor apa, artinya apa yang terjadi gila. Jadi kalau di sini memang harus hati-hati. Banyak sekali kejadian-kejadian. Ada Pak Saruji yang orang sini asli, dia mau ya bukan ngambil, dia pohon apa itu lepele. Ya, pohon pepele ya seperti itu. Itu ternyata penghuninya sini tuh ada 2 ular berkaki yang bentuknya itu seperti entok itu, titibanan. Dan itu sering melihatkan menampakkan dirinya bagi orang yang ingin dinampak. Dan ada kapak yang besar. Itu bukan karangan. Ini kejadian di sini. Makanya kenapa saya setahun sudah lebih ke sini itu. Saya mengkaji semua, termasuk saya menemukan tali-tali persaudaraan Yudo Manggolo itu punya saudara Aryo Manggolo yang ada di Sumeneb dan Tumenggung Manggolo yang ada di Trenggalek. Itu saya kaji terus. Kemarin terakhir dengan Mas Joni ini kami diajak menemukan makam yang Bujuk Manggul. Itu juga kuno banget. Dia bentuknya bukan begini, makam tapi serong. Itu serong. Ini juga kita kaji semua. Dan air ini yang saya katakan air pengobatan, alhamdulillah banyak orang yang cocok mandi di sumber itu sama minum airnya. Itu memang pesannya karena Nyi Ageng itu adalah ahli pengobatan. Ahli pengobatan, pengikutnya itu setelah berkembang ada Nyai Fatimah, Nyai Masyaro, Nyai Muhammad Soleh, Nyai Zahra, itu ada sama semua makam. Iya, makam di seperti makam umum itu. Berarti bisa dianalisa ini dulu tempat pengobatan. Iya. Di sini dulu. Jadi dulu karena ahli pengobat dia mencari suatu air penghidupan di sini. Di sini. Iya. Berarti namanya air penghidupan. Iya, di sana air penghidupan itu sumber itu memang Nyai pesan siapapun yang sakit kalau mau ke sini kasih air dan suruh mandi. Sungguh alhamdulillah Allah memberi karomah di sini. Jadi setelah mandi, wudhu, terus sholat di sini, terus ngambil air. Alhamdulillah banyak orang yang cocok, termasuk saya mengobati orang lumpuh bisa sembuh. Bisa sembuh. Alhamdulillah. Terus unsur-unsur magic yang terjadi selama ini, apakah tidak ada keanehan di tempat-tempat seperti ini? Banyak keanehan. Keanehannya ya? Karena hanya waktu Bu Zainab istri Lalate ke sini, dia wirid di sini dibantu oleh Pak Abdu itu. Setelah dia nangis itu musyrah.
Angin muter cuma di atas ini tok. Angin yang muter. Iya, dia nangis betul nangis. Nah setelah itu dia duduk sana ngomong-ngomong dengan saya. Jadi banyak keajaiban termasuk apa ya? Ya terutama itu ular yang punya kaki seperti itu. Itu sebetulnya kalau kita mau, Pak Busiri, Pak Klepon Sepuh nggak berani. Itu pusaka lah. Pusaka kembar. Iya, tapi nggak berani orang sini asli nggak berani. Sering nampak itu. Sering nampak, terutama orang yang dikendaki. Makanya mohon dijelaskan itu Pak, kita mau tarik dari sisi-sisi magicnya di sini. Ada yang juru kuncinya, nanti juru yang kunci. menjelaskan. Pak Abdu. Ya. Saya kenakan Abdul Rahman. Orang sini yang menyebut Pak Abdu. Ya, dia itu aslinya dari Ponorogo, tapi ada keturunan dari Sulawesi, dan dia ada dari keturunan dari Empu Sopa yang saya ceritakan, saudara Empu Nala. Maka dia waktu tahun 2018 setelah ini baik, dia digerakkan oleh kekuatan untuk suruh datang ke sini menjadi pemelihara. Akhirnya dipelihara Pak Abdu, alhamdulillah makam ini nggak ada rumput, nggak ada apa. Ya, ini Pak Abdu, dia sering mengalami sesuatu yang ganjil atau goib sini. Monggo Pak Abdu, Mohon diceritakan dong, selama ada di sini. nah, selama Pak Abdu apakah yang Selama di sini saya pertama ya, perasaan takut itu ada. Karena di sini terutama yang jaga itu ular. Ya, ada ular naga yang bisa terbang, ada ular yang warna hitam panjang besar, ada juga ular seperti entok pendek, Dia ada kakinya. Ya. ada kakinya, ada mahkota. Berarti bisa dibilang naga itu. Semacam naga. sejenis itu? Nah, sejenis naga. Naga kan kayak semacam entok itu. Ada Iya. mahkotanya. Iya. Tapi itu ada juga naga yang terbang juga ada. Ada juga. Ya. Ada. Jadi kalau yang naga itu tiap malam tuh keliling desa sini untuk mengawasi keamanan desa. Desa ini. Terus yang lain-lain dulu waktu saya masih di sini itu juga ada di sini penjaganya katak. Kata ya. Katak sebesar ini. Katak. Terus zamannya orang ribut-ribut mencari apa tokek. Ya, Tokek. Tokek insya Allah di sini juga ada. Juga ada. Tapi saya nggak mau menceritakan takut diburu orang. Siap. Jadi di sini tuh binatang tuh banyak. Terus kejadian yang paling ekstrim itu gimana Pak? Perasaan takut waktu ada di sini sampai hari ini. Saya di sini dulu pertama ada teman. Setelah dia pergi, saya sendirian. Sempat didatangi, saya tidur posisi di sini, itu di belakang itu ada. Waktu malam itu terdengar suara seperti orang ngorok. Orang ngorok. Iya, itu kan suaranya ular. Ular. Dan ke malam itu saya karena ketakutan nggak berani keluar. Gak berani keluar. Iya. Ini waktu sampean itu tidur apa antara sadar tidak sadar itu? Tidur, terus bangun saya. Nah, terus bangun. Iya bangun. Nah, gitu. Langsung itu terus nggak berani keluar saya. Tapi di sini masih belum tertata rapi seperti sekarang. Setelah tertata rapi, saya didatangi sama santrinya Nyai, termasuk Nyi Fatimah, Nyi Jahro, Nyi Maisaro, Nyi Romlah, ngasih tahu. Jadi datang menemui saya. Waktu itu saya seperti dalam mimpi. Dalam mimpi saya gini, saya ini ada di mana? Seperti di istana, tapi di istana mana? Di pesantren mana saya nggak tahu. Terus ketemu sama orang perempuan, langsung ngasih penghormatan begini, menundukkan. Karena lain jenis, jadi cuma begini ngasih penghormatan, kan berbicara. Ada pesan dari Nyai, Bapak nggak boleh kemana-mana, sudah di sini aja. Terus saya berpikir, kok ada Nyai? Di mana Pak Kiainya? Karena kehidupan saya itu dulu di pesantren. Oh di pesantren. Iya.
Jadi tanda tanya, mana kiainya kok nggak keluar? Pas itu ketemu lagi orang perempuan. Juga ngasih penghormatan begini, menundukkan kepala. Ada pesan dari Nyai, Bapak nggak boleh kemana-mana, suruh di sini. Sampai 3 kali atau 4 kali itu. Jadi ternyata setelah ngerti Nyai Fatimah, Nyai Jahro, Nyai Masyaro, Nyai Romlah. Yang 3 orang. ya, 4 orang itu. Berarti yang ditinggal di sini ini perempuan semua ini. Kebanyakan perempuan, tapi ada juga yang Soleh yang satu, laki soleh. ada yang laki Muhammad Soleh. Oh, Muhammad Soleh. Iya. Juga saya waktu di bawah ya, sebelahnya kolam itu sebelah sananya. Iya. Dulu tuh seperti hutan seperti sebelah sana. Banyak kata orang Madura itu rabet. Wah, Bahasa, iya. bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Iya, rabet. Rabet itu saya bersihkan mulai pagi, mulai jam 7:30 saya mulai bekerja. 8:30 itu sini berdiri. Berinding. Iya, berdiri dulu. Bulu-bulu. Cuman saya tetap terus baca sebisa saya. Setelah lama-lama lingkungan sini sudah kenal saya, terus dikasih tahu, sudah kamu nggak usah takut. Kamu di sini berjasa bagi secara dohir untuk menjaga kebersihan. Tapi secara batin saya juga dijaga oleh beliau. Sampai di sini pernah saya dimusuhi orang. Oh, dimusuhi orang. Iya. Itu alasannya kok sampai dimusuhi gimana? Karena saya tugasnya kan menjaga kebersihan di sini. Iya. Waktu musim seperti sekarang ini, belum turun hujan. Sumber di bawah tadi sudah melihat. Iya. Itu yang di kolam itu kan kering. Kering. Seperti tadi itu. Air nggak begitu banyak. Ditaruh bunga untuk memandikan orang. Sebelum pulang, mau pulang, saya tegur. Pak, minta tolong bunga-bunga yang di dalam kolam dibersihkan sebelum pulang. Iya. Langsung melawan. Kamu orang pendatang, di sini mau macam-macam. Tak pukul, tak gibeng. Selama ada di sini, pernah nggak tamu-tamu itu ngalamin kejadian aneh? Karena Bapak di sini selaku juru kunci, Iya. pasti banyak ketemu dengan Iya. orang. Ada juga. Iya, Jadi coba berkait mungkin tadi. diceritakan itu. Ada dulu sebelum mungkin sekitar 8 tahun atau 6 tahun yang lalu. Lama itu. Jadi di sini masih hutan. Di pinggir sungai itu ada berakai besar. Mungkin seperti buaya. Pokoknya dikul tuh sampai ke bawah sini. Mungkin segini panjangnya. Ini buaya apa biawak? Biawak. Biawak ya? Tapi besarnya seperti Seperti buaya. buaya. Itu dikejar, terus lari ke sini, terus naik ke atas, ditembak berulang-ulang, nggak jatuh, akhirnya jatuh. Iya. Ditusuk pakai pisaunya itu nggak mempan. Akhirnya ngambil bambu, ditajami, terus ditusukkan, terus bisa tembus. Pas itu dibawa pulang, di jalan tuh ada yang nyapa. Apa yang dibawa Pak itu? Bereke. Bukan, itu bukan bereke, itu adalah manusia. Manusia. Iya. Terus sampai di rumah itu disembelih ya, di siang itu kulitnya dibuang ke WC yang seperti dulu. WC zaman dulu. Iya. Bukan Kakus. seperti Kakus, ya. ya. Dulu ya. Iya. Kulit dan tulangnya. Tulangnya. Pas itu dimasak. Setelah itu terus orangnya itu berubah jadi biawak. Orangnya itu. Iya, kulitnya bersisik, bersisik. terus tangannya begini, terus lidahnya menjulur-julur. Menjulur-julur. Terus kalau berjalan juga pakai tangan, nggak berdiri. Nggak bisa Merangkak, berdiri. Dia merangkak, Merangkak. merayap-rayap. Itu orangnya masih ada sekarang. Masih asli dari Labem, Dari Lampung. terus nikah sama orang Ketelang. Terus sekarang kembali lagi ke Labem. Itu sekarang masih ada sisa sedikit, entah bagian mana. Terus orang yang pernah ngelihat kayak manusia itu gimana ceritanya tadi? Itu bukan biawak tapi manusia. Itu mungkin beliau mempunyai indera keenam. Iya, kok bisa melihat. Iya,
itu bukan manusia, bukan dia, tapi manusia. Dia menganggap biawak, dibawa pulang itu. Setelah kejadian begitu, terus keluarganya kan sempat bingung mencarikan orang yang ngerti. Akhirnya ditanya, di mana kulitnya, di mana tulangnya. Minta tolong dikumpulkan. Oh, dibuang di WC. Di Jamban lah. Iya, di Jamban. Suruh ngambil, suruh bersihkan, suruh ngantar ke sini. Selama 1 minggu dia disuruh minta maaf sini, suruh bikin tumpeng. Oh, nasi tumpeng ya? Iya, bikin rasulan. Kata orang Madura, apa rasul ya? Rasulan ya? Iya, selama seminggu itu. Akhirnya sedikit demi sedikit berubah. Tapi sekarang tuh masih ada sisa. Masih ada sisanya. Iya. Itu kan dari faktor negatifnya. Coba kalau dari faktor positifnya, pengunjung yang datang ke sini ini ada nggak sejarahnya? Dari sisi positifnya. Yang sukses. Yang sukses. Ada. Iya. Tadi di pintu gerbang. Iya. Dari sana ya masuk ini. Di sini kan ada rumah besar, rumah tingkat, ada slabnya. Itu dulu sebelum masih nggak punya itu tirakat di sini. Iya, tirakat di sini. Setelah itu beliau mendapat petunjuk terus pergi ke Jakarta. Di Jakarta dipercaya orang. Iya. Ada marinir nanya, "Bapak bisa menjualkan besi?" Bisa. Tapi Bapak nggak boleh curang. Oke. Akhirnya setelah dijual, ternyata sama marinir itu dibagi dua hasilnya itu, cuma diminta kejujurannya. Setelah laku dibagi dua, berulang-ulang akhirnya hingga jadi perantara itu hingga jadi orang kaya sampai sekarang. Menurut saya selama setahun di sini itu saya melakukan pengobatan beberapa orang karena cocok banget masuk pegawai dan sekarang tinggal di dinas kesehatan Pak Yudo ya, itu nggak bisa Pak kayak jalan ya. Alhamdulillah kita melakukan ritual ya kadang-kadang malam di sana di gedung itu sambil ngurus ini. Ada lagi yang kena asam lambung, alhamdulillah kita memang itu ya, kita nggak pernah memijit apa enggak. Iya, nanti kamu harus mandi air kembang utama atau ini itu. Yang HPPP itu lumpuh. Ini dalam ritual itu Pak, apa aja ini? Ada ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat ya, kalau kami ritual secara agama membaca kulhu, hafalah amal, surat Al-Ikhlas. ya, terus alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalau mau minum airnya itu dibaca Al-Fatihah 7 kali, ditiup 3 kali, belum minum. Hanya itu, kita nggak macam-macam selalu mengkhususkan dengan doa, tapi doa yang sederhana, tapi kita memang niatnya kan mau bakti. Niatnya bukan mencari uang atau profit. Jadi saya mengharapkan teman-teman ini kan Kok Darwis ini mau membangun ini sebagai wisata religi, sama wisata sejarah. Di sana itu nanti ada wisata perahu ya, dan ya maka ada wisata alam lah. Ini nanti kita jadikan, kalau ini sudah apa sih, karena ini sudah clear, kita akan membangun perumahan tanam lanjut. Ya nanti orang-orang itu kita giring bukan ke hotel-hotel, tapi kita selain bisa ritual begini, kita akan ada resto yang sederhana dengan makanan tradisi foto. Ini di sini, tapi itu masih rancangan karena kok garisnya dan sebentuk kepulin. Darwis itu kelompok sejati. Iya. Dan salah satu tugasnya adalah memberi wawasan pada pelaksanaan pariwisata. Jadi saya mengharapkan adanya Bangkalan TV ya. Bangkalan TV yang mengeksplos ini Pemda Bangkalan
dalam hal ini adalah instansi terkait termasuk PDAM yang menjual air di sini, kontribusinya terhadap ini apa? Kayak bukan itu. Iya, termasuk dinas pendidikan pariwisata karena waktu Gentong Kogalu itu tidak datang, itu kalau bisa kita angkat dulu karena terus terang bahwa makam Ageng Dewi Maburutma itu baru kita kaji itu baru 60%. 60. Iya. Saya ya mencarinya soal itu memang saya datang pertama kali di sini ada mahkota di pohon. Itu nggak saya orang tahu. Saya dulu katanya ada mahkota. Jadi sebenarnya nggak usah takut ke sini, asalkan kita ikuti apa yang dilarang ini Ageng. Itu aja. Jadi nggak usah takut ini gitu. Pokoknya kita yakin Allah yang memberi kesembuhan, kesehatan, cuma lantaran ini aja. Jadi pelantara itu, bukan itu Allah. Iya. Maka kemarin ada Sidoarjo ya, yang lempo itu, Iya. lemponya besar itu. Kamu dari mana? Saya tanya asli sini. Tapi dari Sidoarjo itu lempo pakai. Alhamdulillah. Juga. Ini lempo ini apa? Ini Gemuk, lempo itu gemuk. Itu alhamdulillah itu setiap malam Jumat nanti malam ini hujan lagi itu ngambil air iya. Saya kira itu Pak pesannya, jadi kita manfaatkan pesan-pesannya, pesan religi untuk kita ini untuk pemirsa di Bangkalan TV. Ya terutama misalnya ke sini harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Di sini pun ada peraturan-peraturan ya. Tidak boleh mengambil sesuatu pun di area sini. Banyak kejadian yang sudah terjadi. Belum 1 tahun ada orang minta pohon apa itu namanya? Pohon. Boleh. Ya, itu. Saya tawarin, mana Pak yang mau diminta? Saya tunjukkan mulai dari sini. Oh, di sana aja yang dekat, jauh dari makan. Oke. Saya kasih linggis dengan gergaji, silahkan mau yang diambil yang mana. Diambil sendiri, setelah dapat didatangi sama Nyai. Untungnya beliau itu sebelum dibangun seperti ini sering datang ke sini, sering ziarah ke Nyai. Jadi baru mengambil apapun cuma Nyai tersenyum karena sering ke sini untuk mendoakan ke Nyai. Ada yang ganjil, ular yang ada kakinya itu marah begini. Itu sisiknya itu sebesar ini. Terus matanya melotot. Seperti ayam mau merekam itu. Jadi kalau ke sini yang penting mengikuti peraturan di sini, insya Allah. Ada juga orang yang ke sini niatnya niatnya lain. Jadi dogel. Nggak tahu, pokoknya niatnya lain sudah. Pulang kesurupan. Iya. Makanya di sini yang penting nyari token nggak boleh. Yang penting peraturan di sini ditaati, insya Allah saya. Untuk Bangkalan TV sendiri atau siapapun yang ingin memajukan budaya Bangkalan, baik budaya benda maupun tak benda, marilah apa yang ada di Bangkalan ini bukan menjadi sesuatu yang bengkalaan, tapi banggalaan. Iya, sebetulnya kalau kita belajar Bangkalan itu kan dari kata banggalaan, itu manuskripnya ada di Parsi. Jadi marilah, siapa yang bertanggung jawab untuk memajukan adalah semua, bukan pemerintah, bukan rakyat, bukan media, tapi semua kalau itu bisa mengangkat, insya Allah ruang gerak Bangkalan TV yang awal melangkah ini semoga mendapat ridho dari Allah dan selalu mendapat petunjuk sehingga bisa mengangkat budaya yang ada di Bangkalan tanpa harus meninggalkan kearifan lokal itu. Iya, karena penting itu, karena kearifan lokal kan banyak di sini, cuma banyak sekali kalau kita belajar itu
tidak ada yang ngomong. Jadi saya mengharapkan, ya sebetulnya bukan budayawan ya apa saya ini. Jadi saya mengharapkan Bangkalan TV tetap eksis, ya, tetap bersemangat, kita majukan Bangkalan melalui budayanya. Itu saya kira. Bangkalan TV, semoga ilmu yang dimiliki menjadikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah, sehingga mendapatkan barokah. Apapun yang dilakukan, insya Allah lancar. Amin. Itu yang perlu. Siap. Ya. Semoga Bangkalan TV tetap maju, tetap jaya sampai akhir masa. Amin.